Halo teman-teman, kembali dengan saya Tumpang Sihotan. Pada kesempatan ini kita akan membahas sederhana apa itu penelitian tindakan kelas. Jadi sebenarnya teman-teman, penelitian tindakan kelas ini harus diketahui dan harus dipahami, bahkan harus dikuasai oleh si orang guru. Apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk memperbaiki lingkungan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Supaya apa? Supaya tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disusun dapat tercapai dengan baik. Untuk itu teman-teman, kita membahas di sini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita apa sih yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang pertama teman-teman, ada yang disebut dengan perencanaan, planning ya. Dalam perencanaan ini ada beberapa objek yang harus diteliti, bisa itu model pembelajaran, alat dan media yang digunakan. Yang ketiga, lingkungan kelas. Apa artinya? Ya, misalkan kita menentukan sebuah objek yang perlu kita teliti. Artinya objek ini adalah ini yang menjadi masalah, ini yang menjadi harus kita selesaikan. Gitu ya. Bisa dia model pembelajaran. Ya, apakah model ini yang menjadi masalah sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai, sehingga kita perlu memperbaiki. Yang kedua, apakah media yang kita gunakan itu hanya sederhana saja, coba kita membuatnya video ataupun PowerPoint. Itu namanya perencanaan. Bisa juga lingkungan kelas. Lingkungan kelas ini berpengaruh terhadap keaktifan siswa, lingkungan fisik kelas, ya, apakah lingkungan fisik membosankan ataupun tidak enak dipandang. Jadi itu beberapa perencanaan yang harus kita persiapkan. Oke. Ada namanya tindakan atau treatment, artinya kita perlu merealisasikan. Kita perlu ada tindak lanjut dari semua rencana yang telah kita rumuskan pada tahap perencanaan. Dalam ini boleh dia dalam bentuk terjun ke kelas langsung, boleh juga dalam bentuk merumuskan setiap poin yang perlu kita observasi. Ya, misalkan kalau dia model pembelajaran, kita rumuskan model apa yang perlu kita persiapkan. Misalkan ya, kalau dia lingkungan fisik, misalkan apa yang bisa membuat kelas menjadi lebih indah, itu namanya tindakan. Kita melakukan observasi, kita melakukan tinjauan langsung dalam lingkungan kelas. Selanjutnya ada observasi. Namanya juga observasi, berarti ada kegiatan pengamatan yang dilakukan secara tertulis dengan sesuai dengan instrumen ataupun tidak tertulis yang terungkap dalam kegiatan pembelajaran. Seperti sebelum-sebelumnya teman-teman, dalam perencanaan kita sudah menentukan masalah ataupun objek yang harus kita teliti. Misalkan kita meneliti sebuah model pembelajaran, ya. Ketika kita melakukan observasi, kita harus membutuhkan sebuah instrumen untuk mempermudah kita dalam mencari informasi, mengidentifikasi informasi. Instrumen ini bisa kita susun baik itu ke peserta didiknya ataupun ke guru. Kalau kita sebagai pengajar, ya ke instrumen ke diri sendiri, ataupun kita sebagai untuk mengidentifikasi sebuah kelas, kita membuat instrumen kepada guru membawakan pelajaran tersebut. Kalau dia tidak tertulis, bisa dia wawancara langsung kepada peserta didik, bisa juga wawancara langsung terhadap guru yang mengajar dalam kelas. Dan juga tertulis juga bisa observasi langsung, melihat pembelajaran secara langsung pada kegiatan pembelajaran. Itu namanya observasi. Yang keempat ada refleksi. Di dalam refleksi ini ada tiga. Yang pertama penafsiran, analisis, sintesis. Yang pertama kita bahas penafsiran, gitu ya. Namanya juga penafsiran, berarti kita menafsirkan data yang kita observasi, kita menyederhanakan supaya lebih mudah dipahami. Ya. Selanjutnya kita penafsiran masuk ke analisis. Kalau masuk ke analisis berarti melakukan analisis secara teknis terhadap informasi yang didapatkan. Secara teknis berarti bisa pengolahan data ataupun pengumpulan informasi dari berbagai sumber.
Yang terakhir ada sintesis ataupun kesimpulan, ya, kesimpulan sementara dari masalah yang kita temukan, ya. Dalam kesimpulan ini terdapat beberapa sederhananya obat. Apakah obat ini yang menjadi jawaban dari masalah yang kita temukan? Caranya gini teman-teman, saya sudah buat. Jadi berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, ini contohnya. Berikut beberapa hasil yang ditemukan. Misalkan masalah yang pertama, motivasi belajar pada mata pelajaran IPS rendah. Terdapat siswa menurut belakang tidak serius mengikuti pembelajaran. Yang kedua, aktivitas belajar siswa mengikuti pembelajaran mata pelajaran IPS rendah didominasi oleh guru. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak mampu meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar siswa. Guru kurang memberikan perhatian kepada peserta didik ketika pembelajaran berlangsung, ya. Inilah yang menjadi hasil temuan dari observasi, wawancara, dan instrumen. Ini ada beberapa masalah yang ditemukan. Oke. Dari masalah itu kita merumuskan beberapa informasi, berbagai sumber, gitu ya, untuk melakukan analisis data. Kira-kira apa yang menjadi obat dari masalah tersebut? Oke, saya merumuskan di sini. Saya mencari beberapa sumber. Ternyata untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar siswa, berarti aktivitas dan motivasi ini menjadi masalah dari berdasarkan observasi. Ini menjadi masalah. Kita membuat sebuah sintesis. Sintesisnya adalah menggunakan metode tebak kata, berarti metode yang menjadi permasalahan di sana ataupun yang menjadi obat, gitu ya. Menggunakan metode tebak kata di kelas 8D SMP Negeri 3 Depok. Jadi teman-teman, antara masalah dan obat itu harus kita analisis dulu, bukan semena-mena kita hanya menyimpulkan. Ada berbagai sumber dan melakukan analisis data. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa tahap. Dia kesimpulannya ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan untuk menentukan sebuah masalah, menganalisis data, sampai dengan membuat sintesis ataupun membuat sebuah kesimpulan ataupun obat dari masalah yang kita temukan. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan informasi sedikit, ya, ataupun sederhana. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mengetahui ataupun dalam mempelajari penelitian tindakan kelas ini. Terima kasih.